Sepertinya oke sih. Coba aku. Oke, harusnya aman kok, aman. Ya, Oke, kita lanjut nih. boleh. Oke, Kamu betul. Nah, kita apa tadi keuntung ada bilang soal harga minyak ya. Kita lihat harga minyak sekarang walaupun ada koreksi-koreksi dikit ya kok ya. ya, betul. Mm-mm. Nah, ini Tapi ngebuat mm-mm. buat coba kita lihat ya, masuk ke grafiknya deh. Oke. Mungkin keuntung bisa kasih tunjukin nih. Nah, Atur, agak nggak enak bentar ya. oke. Nah, ini kelihatan ya. Mm-mm. Nah, ini kan kita crude oil ya. Pada saat si The Fed udah naikin 75 poin Mm-mm. harga minyak kan. Nah, ini kan yang teman-teman kita tahu yang didengung-dengungkan itu kan recession US, bener nggak? Recession Benar. US. Ini yang bikin bingung gitu kan. Yang pertama, sebenarnya dari sisi supply juga ya tetap shortage, bener nggak? Nah, ini kan Betul. cuma investasi aja gitu kan, orang presentasi resesi. Nah, jadi di gitu kan ya sebenarnya ya ini kenaikan juga dari shortage-nya supply. Nah, ini koreksi. Inilah psikologis market yang kita bicara soal resesi Amerika gitu kan. Nah, ini Mm-mm. juga bara, bener nggak? Gitu. Nah, yang perlu diingetin gitu, satu gitu. Memang benar kuartal kedua kita akan ngomong bahwa emiten batu bara gimana sih? Ya, should be good, bener nggak? Tapi Mm-mm. ingat, keluar laporan keuangan kuartal kedua itu masih berapa minggu lagi, bener kan? Kalau kita ngomong kuartal 2 kan berarti kan April, Mei, Mm-mm. Juni. Bener kan? Juni kita masih tanggal 20. Berarti kurang lebih kalau Ya, dia mau emiten yang ngeluarin laporan keuangan kuartal kedua berarti kan paling cepat juga di Juli akhir kan? Juli mm-mm. akhir, anything can be happen, bener kan? Ya, gitu. Betul. Jangan lupa yang apa yang misalnya trading kayak begitu ya technical analysis ya harus diperhatiin gitu kan, bukan cuma soal fundamental kuartal kedua bakal bagus gitu, itu yang harus dicermati sama teman-teman sendiri gitu. Ya, Mm-mm. Oke. untuk Ter, Mm-mm. rajanya batu kuat apa Ter? Adaro ya, Rajanya apa kok? Ada Ro batu ya? Oh bara. ya kok, BTW ngomong-ngomong soal batu bara, hari ini itu ada update news dari Jerman itu kalau Jerman itu mereka sudah nggak menggunakan natural gas lagi ya karena harganya sudah tinggi dan juga dari Rusia itu sudah cut supply gasnya. Nah, jadi Jerman itu akan menggunakan balik batu bara. Nah, ini jadi sentimen positif juga nih kok buat dan teman-teman nih buat batu bara kita. Nah, tapi batu bara apa saja nih? Jangan langsung semua batu bara dihajar ya. Kita harus lihat juga nih karena dari Jerman ini dia itu dia itu butuhnya itu batu bara yang high CV. Jadi kalau tadi kalau Untung nanya batu bara apa nih? Nah, kalau based on katalis ini ya, itu kan akan increase demand batu bara dalam negeri kita nih untuk yang high CV. Nah, itu beneficiary-nya itu ada di ITMG gitu Oh, kok. nah, Kalau itu kalau Untung lagi buka chartnya apa kok? Adaro. Oh, Adaro Ini ya, Adaro. Mm-mm. Adaro ya teman-teman ya. Oke. Adaro. Dan Adaro. mm-mm. Nah, ini yang di garis hijau ya. Garis hijau itu around 2650 dengan 2840. Tadi itu berhasil ditutup, berhasil menguat ya. Setelah dia sesi 1 terus ada Ya. rejection, ini berhasil ditutup menguat buat Adaro ya ini. Nah, ini harus dijaga nih gitu. Ya ini harus Mm-mm. dijaga. Kalau kayak kita dari marketnya, ini kan level 3 ribuan waktu itu, yang 3.000 ini kan masih dijebolin kan. Nah, maybe kalau menurut aku ya technical rebound terus udah gitu dia nanti correction lagi sampai nanti nunggu sampai kuartal kedua itu keluar baru dia bisa lari lagi Oke. ya tuh. Jadi ya kalau timingnya itu ya sekarang ini ya teknik aja sih buat naik gitu ya, itu buat Adaro Mm-mm. MG. Ya. Nah, tapi Adaro juga ada. Nah, ini Suara kok MPI Untung
Oke. Ya. Sekarang Oke. gimana? Oke, oke, udah. Sekarang Iya udah kok. jelas lagi. Jadi untuk Adaro itu masih ada kemungkinan akan koreksi lagi ya kok ya sampai result Q2-nya keluar. Ya, ya. Mungkin Ya. besok misalnya 2 hari 3 hari aja dia menguat. Nah, nanti dia Mm-mm. correction lagi. Bukan cuma ada Mm-mm. rodo. Menurut aku sih rata-rata batu bara kayaknya hampir mirip deh grafik-grafiknya. Mm-mm. Gitu. Batu bara recently lagi ada lagi lumayan tertekan ya saham-sahamnya. Tapi untuk view-nya untuk kedepannya karena batu bara itu kan masih kebutuhan yang utama ya kok ya. Jadi dan harganya juga masih kita lihat juga masih maintain juga nanti masuk akhir tahun juga masih winter juga ekspektasinya itu akan tetap tinggi ya harga batu baranya. Ya, betul. Kalau secara overall lah bullish bara ya. Cuma kan kalau kita Mm-mm. nih, trader kalau kita apalagi teman-teman yang pakai margin, akun margin yang pakai buying power, bener nggak? Ya kalau kena satu Mm-mm. 10% lumayan gitu kan. Dan bukan mustahil kalau itu correction sampai segitu ya nggak aneh juga karena rally-nya udah gede. Jadi Mm-mm. ya Jadi, PR-nya ya buat batu bara juga gitu. Ya. Nah ini nih mm-mm. ITM TMG. Ini kesukaan. Ini kalau dari rupiah 1.000 gitu kan ini berarti kaum elit nih. TMG ya. Iya, ini Nah, lebih premium ya kalau secara nominal harganya ya. ya lebih Iya, premium. cuma kalau untuk yang batu bara yang high CV itu ada di ITMG gitu. Jadi untuk katalis yang dari increase demand dari Jerman itu nanti akan benefitnya ke ITMG gitu. Tuh. Nah, Mm-mm. sih ini ngedeketin ke MA50 ya. Ke Mm-mm. MA50 terus area support yang terdekat itu ya I think around sekarang ini support kecil 31.300 ini memang kecil. Nah, support-support yang kuatnya itu di around 28.500 sampai ke Mm-mm. 29.500 ini ya. Seperti itu Oh, ya. Ini bisa lah mungkin besok dia bisa buat technical rebound dulu ya. Gitu. oke. Jadi untuk teman-teman saham-saham yang batu bara ini karena volatilitasnya tinggi ya, jadi mungkin untuk trading-trading jangka pendek aja ya. Nah, Iya. kalau untuk mau nanya nih, kan tadi udah bahas Adaro, ITMG. Kalau yang lebih small capsnya gimana nih? Kayaknya recently itu lagi rame nih di saham bumi, batu bara Bu- juga nih. Nah, kalau kayak Bumi kan sebenarnya kita tahu juga gitu kan Mm-mm. Bumi sama India kan. Bener kan? Nah, terus ini Ya, bener. ya. Dan kita dari Terima Ideas, kalau teman-teman ada pantauin, itu kita juga udah rekomen dari pas 59 nih, pas dia masih gerak sideways, sampai dia breakout ya. Jadi dari segi teknikal menarik sih bumi. Nah, ini Bumi ya. Oke, Mm-mm. Bumi high yang di angka 73 ya. Mm-mm. Kemudian nanti kalau 73 ini berhasil di break ya ini ada gap. Oke, mak gitu. Ini ada gapnya nih teman-teman bisa ngeliat kan. Ini ada gap ya. Nah biasanya dia ngejar ke sini. Cuma ya ini harus diingetin juga Ter. Ini kan Mm-mm. buat bumi ini kan masih belum lepas tuh dari obligasi wajib konversinya, benar nggak? Mm-mm. Betul, Nah, OWK-nya ya. ya itu OWK ada 85. You cek deh kapan tuh eksekusi dari Mm-mm. obligasi wajib. Kenapa? Ya itu kan kalau kayak story panjangnya itu kan yang waktu dia ngasih utang ke bumi nggak dibayar-bayar ya kan magol udah gitu ya. Yang restructure tuh tahun 2018 atau 17 itu di restructure. Nah, dia Mm-mm. ada namanya konversi. Nah, apakah itu bagus ya? Kita ngelihatnya dari orang yang pegang obligasi itu. Begitu lu ditukar saham, ya ya udah ya duitnya magol, bener kan? Gua buang Betul. aja. Ya kan gua Hmm. buangin duit. Yang pernah terjadi yang waktu di bulan ini nih. Di bulan Februari. Ingat Iya. nggak di bulan Februari? Nah, ini kan tiba-tiba Mm-mm. dia ada dan ke bawah kan. Nah, ini juga ini obligasi wajib konversi nih. Ya. Mm-mm. Nah,
itu gitu. Ya. Ya Mm-mm. target. Jadi itu dia mengkonvert utangnya jadi saham ya. Jadi hmm, Nah, biasanya kan udah dapat saham ngapain? Ya lu jual, mm-mm, bener nggak? betul. Ya, Ya. jadi itu tetap harus hati-hati ya karena OWK-nya ya kok. Ya, ya, itu ya bukan hati-hati. Kita tinggal ini aja cari tahu tanggal berapa itu eksekusinya, OWK-nya aja. Ya, Mm-mm. kuncinya cukup ya. Gitu, Ter. Oke, oke. Kalau dari keuntung sektor batubara menariknya di mana lagi nih? Menariknya. Malah gua menarik yang sekarang. Kalau sekarang ya, kita Mm-mm. aja secara harga gitu ya. Ini yang buat kita kecewa sampai ke ujung ubun. Ayo, apa tuh? Ini tebak-tebakan chart ya. Ayo, yang kita udah apa bener-bener kecewanya udah sampai ke ubun-ubun aja itu. Buat apa Batubara ya teman-teman. Ini apa nih? lah yang menyangkut batu bara. Doit. Hmm, iya duit. Ya, ini kan doit yang bener-bener Iya. membuat kita muntah-muntah ngelihat hasil kuota pertamanya ya. Ya, kecewa. Mm-mm. Oke, dari kalau Iya. kita nge level harganya gitu kan. Nah, ini udah sepertinya udah mulai ada ketahan di sini gitu. Level 352 ini area support. Ini yang pertama. Yang kedua sendiri, nah kalau teman-teman yang biasanya pakai moving average ini. Sorry ya, gua gerak-gerak dulu ya. Nah, Mm-mm. ini weekly. Oke, kalau nah, ini ada moving average juga. Ya, ini pakai simple dan eksponensial. Ini area-area pertama dia sentuh ya setelah rally gede ini baru sekarang ini dia masuk ke area moving average ini ya. Ya hopefully Mm-mm. ini bisa technical rebound ya 450 ya semoga ini ada sampai ke sini gitu. Ya ini liatin aja. I think Iya. ada potensi rebound doit ya. Mm-mm. Sekarang udah tertahan di atas area MA 200-nya ya kok ya. Jadi kita lihat udah selling pressure-nya udah mereda dari yang awal-awal pas laporan keuangannya rilis, orang-orang langsung sell ya kok. Nah, kecewa berat, benar-benar kecewa ya. Bener nggak? Iya, Tuh, itu benar-benar. Jadi kita mm-mm, udah kalau terbatas lah ya kok koreksinya. kalau buat saat ini Jadi, yang I think inilah yang oh menurut gue sih yang paling menarik malah ini jadinya. Ya, ya. tuh. Karena udah di harga segini, ya bisa lah ya untuk trading-trading juga udah Benar. di support nih. Mm-mm. Oke, Iya, ini kok ada apa? pertanyaan menarik nih. Nah, ada dari Abdullah, boleh nggak kita bahas sektor perminyakan nih? Nah, tadi mungkin minyak kita baru bahas, belum belum gitu bahas ya. Kalau untuk minyak, kita bisa lihat di Pegas nih. Walaupun, oke, mungkin kalau untung mau kasih lihat chartnya dulu. Ya, No, gas. Gas, yes, ini ya. mm-mm. Ini Pegas. Oke, Pegas. Pegas area hijau yang I think around 1830 sampai dengan 1840 ini ada area resisten ya. Nah, teman-teman bisa Mm-mm. tuh ya kan? Ya ini dua. Nah, Ya, di sini juga dapat membal ya. Closingan weekly sih cak. Oke, nah ini ketahan resisten. Artinya tarik nafas dulu. Ya kalau orang tuh anggap ya resisten tuh lu seperti seperti nah seperti itu kalau kita lari buat ngedobrak mm-mm. jebol ya itu dulu kan. Ya mundur 2-3 langkah lari lagi buat ngejebolin resistennya gitu. Ya, Mm-mm. Benar. Iya, jadi kita expect dia akan koreksi dulu. Jadi mungkin teman-teman yang mau koleksi bisa tunggu di area supportnya ya kok di sekitar 1700-an ya itu kok. ya 17 hari ini 200 berapa ya? 25-an ya. Ya
Ituan lah Ya, gitu. 1775 tadi closing ya. Ya, 17 Dan Pegas, mm-mm, 17 itu lah. Itu BOW aja gitu. Ya. mm-mm. Hari ini Dan tadi iya udah kok. ada tutupan, cuma di atas di tutupan diangkat lagi. Ya, Oh tadi ya, pagi jadi ini nih ada mm-mm, korek. Ya udah mulai cakep lagi sih. Ya Pegas tetap masih jadi pilihan lah. Ya. tetap masih jadi pilihan ya. Dan menariknya juga Pegas ini kalau kita bicara proxy minyak itu Pegas itu juga walaupun nggak 100% ya, tapi dia juga ada dari bisnis anak usahanya Saka Energy. Jadi Saka Energy itu kan untuk sekarang dia menyumbang bottom line-nya itu ke net profit-nya itu 27%. Nah, itu diproyeksikan akan makin bertumbuh ke 37%. Nah, jadi kita lihat walaupun sekarang harga minyak koreksi dikit ya, sekitar 113, 114 dari yang kemarin sempat 120, tapi untuk jangka menengahnya untuk minyak itu masih bisa naik. Jadi kita harus be prepared minyak itu bisa bahkan sentuh level 150 ya kok ya. Karena kita lihat walaupun dari OPEC mau ningkatin produksi, tapi itu nggak bisa langsung karena mau ngebor itu kayak butuh uh, butuh uh, butuh waktu ya. Kalau kita sekarang mau ningkatin produksinya mungkin volumenya akan pick up-nya itu nggak langsung gitu. Yes. Itu Mm-mm. yang berhubungan dengan minyak Pegas saja ya. Big cap ya. Bebas. Ya, hari ini dari Medco kayaknya juga menarik. Medco ya. Ini Medco ya. Ini teman-teman ini oh, oke target pertama dia sih udah ya. Udah kena 5,670. Penutupan sih cukup bagus. Jadi ini masih bisa buat naik lah ya, masih bisa naik. Oke, sampai ke harga high-nya terakhir itu di 720. Ya, high yang terakhir 720. Ini bisa tes 20 ya, I think around 10% masih ada ya. Buat Medco pergerakannya cukup oke. Oke ya, jadi masih ada potensi menguat ya kok ya. By the way, ini ada yang nanya, kenapa gitu kan. Nah, ini sebenarnya nyangkut ke BI rate, teman-teman. Jangan lupa kalau misalkan BI rate itu naik, kan berarti kan nyambungnya ke suku bunga kan. Bukan cuma suku bunga deposit ya, tapi juga ya suku bunga pinjaman juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga, I think sektor real tuh udah naik, udah jalan kan. Udah mulai jalan terus nih, jalan. Nah, kalau kayak sektor real jalan kan, ya anggapannya orang ya dagangnya udah mulai rame, benar? Ada Benar, gue benar. invest, ya udah ya mendingan gue puterin uang buat dagang dong, benar nggak? Itu Betul. sektor saham juga kena, kan sektor saham juga kena. Gitu orang yang biasanya trading saham mulai tarik gitu kan, wah floating loss nih, floating loss, dagang mulai rame, ya udah dah, gue aja deh gitu kan, gue ya sama juga mungkin properti juga bisa jadi kayak begitu gitu. Ya orang akan berpikir ulang lah buat, bener nggak? Buat ngarepin kenaikan harga pakai buat puter dagang aja gitu.